Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis kelas D. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang hadis maudhu. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aldi Firdaus Putra dengan NIM 2006051100061. dan saya sendiri Tegar Nur Hidayat dengan NIM 20060511138. Lalu ada saya, Lingga Andrian Maulana dengan NIM 2206005110158. Oke, jadi yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu. Secara bahasa, hadis maudhu itu berarti meletakkan, menyimpan, mengada-ngada, membuat-buat atau ditinggal. Sedangkan secara istilah yaitu manusiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ikhtilakon wa kizban mimma lam yakulhu au yafalhu au yukoroh. Artinya hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, memperbuat dan mengerjakan. Dari pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan, perkataan maupun takrirnya secara rekaan atau dusta semata-mata. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya hadis maudhu. Yang pertama, menurut Ahmad Amin, bahwa hadis maudhu itu telah ada pada masa Rasulullah SAW yang dia kutip dari Abdul Hayy ibn Muhammad, Abdul Halim al-Laknawi, Abdul al-Ahthar al-Marfu'ah, fi al-Akbar al-Maudu'ah pada halaman 22 sampai 36. Jadi di situ ada suatu penggalan hadis yang berbunyi man kaza ba alayya falyata bawa mawaduhu minan nar, yang artinya bagi siapa yang secara sengaja berdusta kepadaku, maka hendaknya dia mengambil tempat di neraka. Jadi menurut si Ahmad Amin, dengan dikeluarkannya sabda tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira telah ada pihak-pihak yang ingin berbuat bohong kepada dirinya. Oleh karena itu, hadis tersebut merupakan respon terhadap fenomena yang ada saat itu, yang berarti menggambarkan bahwa kemungkinan besar pada zaman Rasulullah itu sudah ada pemalsuan hadis, sehingga Rasulullah mengancam para pihak yang membuat hadis palsu. Selanjutnya, yang kedua itu menurut jumhur ulama, masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam merupakan hasil dari keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh pelosok dunia. Secara tidak langsung itu juga menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Kita tidak bisa menafikan bahwa masuknya mereka ke Islam, di samping ada yang benar-benar ikhlas, juga ada golongan yang menganut karena terpaksa. Jadi maka datanglah waktu yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yaitu pada yang merupakan golongan munafik, yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Golongan munafik tersebut itu mulai menaburkan benih-benih fitnah. Yang pertama, salah seorang tokoh yang berperan dalam upaya menghancurkan Islam pada masa Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang menyatakan telah memeluk Islam. Selanjutnya, dengan bertompengkan pembelaan kepada Sayyidina Ali dan ahli bait, ia menebar fitnah untuk kepada orang ramai. Ia menyatakan bahwa Ali itu lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, bahkan lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar. Hal itu karena menurut Abdullah bin Saba sesuai dengan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk mendukung propaganda tersebut, yaitu membuat hadis maudhu, yang artinya setiap nabi ada penerima wasiatnya dan penerima wasiatku adalah Ali. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebenarnya itu faktor-faktor munculnya hadis maudhu ini.
Yang pertama itu ada tujuan politik atau pribadi. Individu atau kelompok tertentu mungkin menciptakan hadis palsu dengan maksud jahat, seperti menyesatkan, mengganggu, atau meragukan keyakinan umat Islam. Hal ini dapat dilakukan untuk mencapai kepentingan politik atau pribadi, seperti mendukung suatu pihak atau menciptakan ketidakstabilan sosial. Yang kedua itu ada persaingan antara faksi atau aliran dalam Islam. Adanya persaingan antara berbagai faksi atau aliran dalam Islam juga dapat memicu munculnya hadis palsu. Beberapa pihak berupaya menciptakan hadis semacam itu untuk memperkuat argumen atau klaim mereka. Yang ketiga yaitu justifikasi praktik atau keyakinan tidak berdasar dalam ajaran Islam. Hadis palsu dapat muncul sebagai alat untuk menjustifikasi praktik atau keyakinan tertentu yang tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Yang terakhir yaitu motivasi finansial atau popularitas. Ada kasus di mana hadis palsu diciptakan untuk tujuan yang tidak benar, seperti demi keuntungan finansial atau membranding pribadi mereka sendiri atau mencari popularitas. Selanjutnya itu apa sih ciri-ciri hadis maudhu? Ciri-ciri hadis maudhu yang dapat kita ketahui agar kita tidak salah dalam memilih hadis, yaitu yang pertama ada cacat dalam rantai sanad atau isnad. Adalah salah satu ciri hadis palsu yang mana perawinya itu tidak dikenal, perawi yang reputasinya buruk atau kesenjangan yang mencurigakan dalam rantai perawi. Yang kedua itu ketika ada perawi yang secara historis tidak mungkin bertemu, yang mana menunjukkan bahwa hadis tersebut mungkin merupakan hasil penyusunan yang tidak masuk akal. Yang ketiga yaitu kesalahan fakta atau ilmiah. Kesalahan fakta atau ilmiah ini juga dapat menjadi petunjuk beberapa hadis palsu mengandung kesalahan dalam fakta atau ilmu pengetahuan yang dapat dengan mudah diidentifikasi. Selanjutnya yaitu terakhir ada sering digunakan untuk mendukung tujuan jahat seperti memecah belah umat Islam atau mempromosikan sebuah politik lah. Next. Yang selanjutnya itu apa sih hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu? Hukum membuat hadis maudhu menurut para ulama sepakat bahwa membuat hadis maudhu adalah haram mutlak. Karena hal itu akan merusak citra hadis dan juga upaya untuk melencengkan syariat-syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama juga sepakat bahwa meriwayatkan hadis maudhu tidak boleh, begitu pula menyampaikan dan menyebarkan hadis maudhu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja menyampaikan hadis dari diriku, padahal ia mengetahui bahwa itu dusta, maka ia termasuk salah seorang dari pendusta. Hadis riwayat Muslim. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu kitab-kitab yang membuat hadis maudhu. Nah, yang para ulama dengan menggunakan berbagai kaidah studi kritis hadis berhasil menghimpun hadis-hadis maudhu dalam sejumlah karya yang cukup banyak. Nah, salah satunya yaitu Al-Maudhu Al-Kubro. Al-Maudhu Al-Kubro yaitu karya dari Ibnu Al-Jauzi, ulama yang paling awal menulis dalam ilmu ini. Lalu yang kedua Al-La'ali Al-Masnu'ah fi Al-Ahadis Al-Maudu'ah. Nah, yaitu karya As-Suyuti, ringkasan ilmu Al-Jauzi dengan beberapa tambahan. Yang ketiga ada Tanzihu Syariah Al-Marfu'ah
an ahadis asy-syani'ah al-maudu'ah. Nah, itu adalah karya Ibnu Iraq Al-Kitani. Ringkasan kedua kitab tersebut. Dan yang keempat, silsilah Al-Ahadis Ad-Duha Ifak, yaitu karya Al-Albani. Selanjutnya adalah usaha dari para ulama dalam menanggulangi hadis maudhu. Ulama berperan penting dari pelestarian integritas ajaran Islam dan perlindungan terhadap umat dari penyimpangan ajaran. Para ulama telah melakukan berbagai tindakan dan upaya untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengatasi hadis palsu. Para ulama dalam menanggulangi hadis maudhu itu banyak berbagai cara, yaitu pertama, ilmu hadis. Ilmu hadis yaitu disiplin ilmu yang didedikasikan untuk memeriksa keaslian hadis dan integritas para perawinya. Lalu yang kedua, kitab-kitab khusus tentang hadis maudhu. Para ulama juga telah menulis kitab-kitab khusus yang menyajikan daftar hadis palsu dan metode untuk mengidentifikasinya. Lalu yang ketiga adalah majelis diskusi dan penilaian hadis. Para ulama juga seringkali mengadakan majelis diskusi dan penilaian hadis, di mana mereka berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengidentifikasi hadis palsu. Lalu yang keempat, ada penggunaan metodologi krisis. Para ulama juga menggunakan metode ini dalam menilai hadis, seperti mengembangkan hadis dalam sumber-sumber lain yang sahih, memeriksa kesesuaian hadis dengan nilai-nilai Islam, dan memeriksa kesesuaian konteks sejarah dengan waktu dan tempat tertentu. Yang kelima, yaitu penyuluhan kepada masyarakat. Selain usaha di kalangan ulama, penyuluhan kepada masyarakat juga bagian penting dalam menanggulangi hadis palsu. Para ulama dan pemimpin masyarakat berperan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana menghindari dan mengenali hadis palsu, agar umat tidak terpengaruh oleh hadis tersebut. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dan sumber daya digital. Dalam era modern, para ulama menggunakan teknologi dan sumber daya digital untuk menyebarkan informasi tentang hadis palsu dan memberikan akses kepada sumber-sumber hadis sahih. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari hadis maudhu. Mohon maaf jika kelompok 10 ini banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Kami selesaikan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.